Allah. Nah, terus kita berdoa supaya husnul khotimah itu bisa nggak mengubah dari kode dan kode kita, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yarudul qada illa du'a. Jadi qada itu ketentuan, qadar itu ukuran. Qada itu ketentuan, qadar itu ukurannya. Seseorang tidak tahu itu qada dan qadar kalau belum terjadi. Segala sesuatu yang belum terjadi kita dianjurkan untuk berdoa. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disanjung oleh malaikat maut. Ada seorang pemuda yang hadir dalam majlis Nabi Allah Ibrahim. Uji malaikat maut, ya Ibrahim, siapa pemuda itu? Jemaahku. Ya. Ngapa uji malaikat maut, uji Nabi Ibrahim? Dia nak pengantin. Ngomong ke pemuda itu nak pengantin. Senyum malaikat maut. Ngapa kali senyum? Kesian aja. Pengantin baru tapi ajalnya sudah tak lama lagi. Dia bakal meninggal beberapa hari lagi. Tak akan sampai masa dia pengantin. Akhirnya berlari malaikat maut. Ditunggu kenyol oleh Nabi Ibrahim. Jadi pengantin budak itu. Menambah umurnya. Akhirnya tanya lagi dengan malaikat maut. Uji awak ajalnya dah sampai. Itu pacak dia pengantin kalau macam. Apa kata malaikat maut? Benar ajalnya sampai. Tapi malam dia nak pengantin itu dia sedekah. Dia genjuk orang sedekah, maka Allah tambahi umurnya lagi. Nah, jadi kita ni tidak tahu. Kita tidak tahu qada dan qadar itu bukan punya kita. Tapi kita tetap dianjurkan oleh agama untuk berdoa dengan hal yang terbaik untuk kita. Setiap kita menginginkan mati husnul khotimah. Setiap kita. Tidak ada yang menginginkan mati tak lemak. Biarpun bandit preman sekalipun nandak mati kena bunuh. Tambah lagi orang alim. Tapi Sayyidina Abu Bakar meninggal dibunuh. Sayyidina Umar meninggal dibunuh. Kurang apa doanya? Hidup bersama Rasulullah. Berperang di medan perang sama Rasulullah. Tapi tidak meninggal di medan perang. Tapi meninggal ketika ngaji. Pasti beliau-beliau itu berdoa untuk hal yang baik. Tapi takdirnya memang sudah mati dibunuh. Ada yang mati ditombok di jalan. Ada yang mati sopir Grab kena potong, kena gorok, kena sembelih. Kata Depri tadi ketemu wongnya. Yang apa yang mancek itu. Cuman sudah ditemu ke tulangnya baik. Nah, jadi alhasil kalau balik kepada qada dan qadar tadi, maka itu qada itu dibagi menjadi dua. Ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Yang mubram itu tidak ada satupun makhluk yang tahu. Itu hanya milik Allah Ta'ala. Yang mu'allaq itulah yang pacak berubah-berubah. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah kecuali doa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menolak orang yang akan kau beri. Tidak ada yang dapat memberi bagi orang yang kau halangi untuk diberi. Dan tidak ada satupun yang bisa menolak apa yang kau tetapkan kepada semua makhluk. Jadi semua itu sudah menjadi sunnatullah. Cuman kita diajarkan oleh agama untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya doa kamu akan kukabulkan. Itu hak Allah Ta'ala. Nak macam mana itu hak Allah Ta'ala. Itu menunjukkan Allah berkuasa atas diri makhluk. Manusia hanya menerima yang sudah menjadi kehendak
kehendak Allah Ta'ala. Wallahu alam. Fadhal, masih jatuh. Ayo. Mohon penjelasannya mengenai syarat dalam sholat berjamaah, Ustaz. Nih. Biasanya kalau di musola kan banyak ibu-ibu atau bapak-bapak bawa anak-anak kecil, Ustaz. Nah, mana posisinya, Ustaz? Yang jelas kalau budak betino melok rombongan betino, yang lanang melok rombongan lanang. Dan anak kecil yang berdiri di dalam saf salat tidak memutuskan saf salat. Jadi kalau wong tua ada budak kecil, jadi tetap hukumannya sama. Asal jenisnya sama jenis. Ibu mentang-mentang punya anak lanang kecil, lantas nak ibu bagiskan sama dengan ibu, tidak sah jemaahnya. Tetap anak lanang yang kecil tadi, dia berdiri di samping bapaknya, ibunya di belakang bapaknya. Tidak boleh digandengkan satu barisan. Ya, asal dia anak lanang. Sama dengan wong mati beranak. Wong mati beranak, lubang kuburnya sikok. Cuman mayit ini anaknya lanang, jadi anaknya yang ditempel ke di dinding. Ini kan kuburan. Nah, kan yang ditempel ke di dinding anak lanang dulu. Anak lanang, sudah anak lanang, ibunya di belakang anak. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, wong lanang tetap mimpin betino. Tapi kalau anaknya ini betino yang lahir, emaknya dulu di dinding, belakang emaknya anaknya. Cara nyusun mayitnya di kuburan. Jadi biar macam mana anak lanang itu walaupun dia kecil, tetap dia bagian depan. Sebagai laki-laki yang mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala atas wanita. Tidak. Kalau jenisnya sama sebaris. Assalamualaikum. Masih baca tanya, Ustaz? Iya aja lah. Ya. Ini Ustaz, pernah dengar ceramah. Kalau katanya orang berzina, tetangga di sebelah, di kiri kanan dan muka belakang itu kena imbasnya 40 rumah. Nah, kemudian kalau kita yang kena imbas itu, cak mana cara kita bertaubat, kah sholat tobat atau kita minta istighfar, mengucapkan istighfar? Yang berzina tu usir dari kampung. Tidak bisa itu. Tidak bisa dengan taubat kita. Iya. Jadi kita kena imbasnya untuk menghapuskan dosa kita kena imbas. tidak bisa, selagi dia berzina kita kena terus. Selagi dia berzina kita kena terus. Halo. Salam doa, anak lagi ngajar, kaget teleponnya. Nah, setelah beberapa bulan dia nikah. Nah, kita minta ampunkan dosa kita yang kena imbas tadi, cak mana cara? Yo, kalau memang dia uang berzina itu masih ada tak? Masih ada. Nah, tak baca. Selagi dia ada berzina di situ, kita tetap nanggung dosa. Sekarang tidak lagi. Oh, donya tu dosanya tu bukannya dosa kita nanggung, dosa kita kena mambu. Jadi kalaupun Allah turunkan azab, kita yang parah itu kena azab juga. Nah, kecuali kita nyingok nian donya berzina. Nah, berzina dia kita melok nanggung dosanya. Kalau dia tahu berzina tapi kita tidak ada nyingok majasnya, kita kena dosa wilayah wae. Nah, caranya kita minta ampun dengan Allah. Cuman kadang-kadang walaupun kita minta ampun sudah janji Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Hati-hati kamu dengan azab Allah yang Allah turunkan azab akibat kezaliman seseorang, yang Allah azab bukan dia dewek tapi yang ada di sekitarnya kena juga. Itu. Jadi maka kesimpulannya, kalau tahu ada orang berzina, usir. Kalau mana kalau pernikahan tidak seagama dan tidak Zina juga.
Nikah yang tidak sama dengan agama zina juga. Jadi harus diusir. Jadi kawin kaget di Indonesia dengan dasar suko sama suko be. Nah, maka nak hati-hati bu. Ya kalau ada saksi mas kawin ustaznya besar. Iya. Yo kalau dia cuma walinya ada, saksi ada, tetap sah. Tetap sah. Cuman khawatirnya tadi tidak lagi mati kena agama. Ngaji dari tadi. Mak mana kalau ada orang nikah lain agama, ya hukumnya zina. Hukumnya zina lah. Tidak bisa. Tapi yang penting nikah tu senang sama senang. Kalau senang sama senang, bini wong tedoi. Bini wong tedoi. Laki wong minta tedoi laki wong. Lakinya marah ngapa kau sedang sama senang. Tidak bisa hukum nak macam itu. Ada batasan. Oi pokoknya aku nak berlaki. Masa iddahnya belum habis. Masih dalam proses penceraian. Kau ngapa berlaki dengan dia? Aku nak dicerai ke lakiku. Nak dicerai ke? Tapi belum dicerai. Tak sah. Kau ngapa nak berlaki? Lakiku tak balik-balik Ustaz sudah 10 tahun. Jadi ya aku nak berlaki pula. Ada tak laki kau menjatuh ke cerai? Tak pernah. Dia meninggalkan aku baik. Adu ke dulu ke pengadilan. Khulukkan pengadilan. Pengadilan netapkan cerai. Baru pajak berlaki. Walaupun 100 tahun laki kamu meninggalkan, kalau dia tidak nyata ke cerai, tidak bisa bersuami lagi. Ya kalau lapor. Ya lapor ke Departemen Agama, lapor ke pengadilan bahwasanya suami Anda sudah 2 tahun tidak balik. Saya tidak senang, bayar. Itu namanya khuluk. Pengadilan netapkan cerai, baru sah. Kalau istrinya tidak ngadukan di pengadilan, pengadilan tidak mengeluarkan pernyataan cerai dari kantor pengadilan, tidak bisa dia bersuami lagi. Tetap dia sebagai istri yang suami berlari tadi. Kecuali suami itu menjatuhkan talak. Itu. Jadi yang di buku sigat ta'liq tolak dalam buku pernikahan, jikalau meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, istri saya dan tidak ikhlas dan tidak ridha, mengadukan halnya ke pengadilan agama atau hak yang diberikan hak untuk pengurusan itu, dan pengadilan tadi mengesahkan, maka jatuhlah talak saya 1 padanya. Kalau lapor, kalau tidak bisa. Tuh, jadi harus laporan. Maka itu harus ada kata penyelesaian, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Masih? Ya. Iya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penjelasan dari Pak Ustaz bahwa kaki laki-laki sudah sholat Jumat. Sudah sholat Jumat sebaiknya membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, dan seterusnya. Mana yang lebih baik? Karena di kebiasaan masjid kami ini sudah sholat itu salawat, baca salawat. Jadi apa yang 7 kali itu apa? Ikut salawat dulu. Terima kasih. Baca yang 7 tadi, Pak Haji Mansur. Jadi kalau dalam hadis itu yang digawikan oleh Rasulullah, selesai salat Jumat, habis salam kanan salam kiri, sebelum duduk beliau berubah, Nabi maca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Tidak ada dalil Nabi maca salawat, tidak ada dalil Nabi maca ya Latif. Yang dibaca Nabi sab'an 7. Doanya Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi Ma'id, ya Rahim ya Wadud. Baca 4 kali. Itulah amalan Nabi setelah salat Jumat. Jadi kalau ada nak baca yang lain dari situ silakan, tapi kita baca lah wigit ini. Ya?
Hah? Belum. Belum, Pul. Belum. Habis. Ya Allah, al-habis. Allah a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, lana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.